Ternyata dua kasus korupsi mengintai, harta kekayaan Caimin disorot. Mengintip harta kekayaan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Caimin, pasangan bakal Capres-Cawapres yang dikabarkan akan dideklarasikan siang ini, Sabtu 2 September 2023. Namun Komisi Pemberantasan Korupsi menjadwalkan akan memeriksa Ketua PKB Muhaimin Iskandar terkait pengadaan supervisi tenaga kerja. Kasus ini terjadi saat Caimin, sapaan Ketua PKB ini, menjabat Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi RI. Tentu dengan kabar ini dapat menjadi hambatan bagi Caimin dalam upayanya untuk menjadi calon wakil presiden di Indonesia. KPK telah mengonfirmasi bahwa upaya pemberantasan korupsi akan tetap berlanjut di tahun politik dan lembaga ini tidak akan menunda penanganan perkara yang melibatkan pasangan calon presiden atau calon wakil presiden tertentu. Selain kasus terkait pengawasan TKI, kasus lama lain yang mungkin akan diusut kembali adalah skandal kardus durian yang melibatkan nama Caimin. Desakan untuk melanjutkan penyelidikan kasus ini datang dari berbagai pihak termasuk kelompok mahasiswa dan kelompok masyarakat anti korupsi. Koordinator Aliansi Mahasiswa Jakarta Anti Korupsi, Anzam, bahkan telah mendesak KPK untuk terus mengusut skandal kardus durian. Lantas berapa banyak harta kekayaan Muhaimin Iskandar? Muhaimin Iskandar terakhir melaporkan harta kekayaannya di LHKPN KPK pada tanggal penyampaian 12 April 2023 untuk periodik 2022. Total harta kekayaannya tercatat mencapai 27 miliar lebih atau persisnya 27 miliar 280 juta 500 ribu rupiah. Muhaimin Iskandar terakhir melaporkan harta kekayaannya di LHKPN KPK pada tanggal penyampaian 12 April 2023 untuk periodik 2022. Total harta kekayaannya tercatat mencapai 27 miliar lebih atau persisnya 27 miliar 280 juta 500 ribu rupiah. Berikut laporan lengkapnya. Tanah dan bangunan 24 miliar 700 juta rupiah. Alat transportasi dan mesin 259 juta rupiah. Sebagai informasi, setiap pejabat penyelenggara negara memiliki kewajiban melaporkan harta kekayaannya ke KPK dalam bentuk LHKPN setiap tahun. Aturan itu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme.